hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimi bidawul hilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, utamanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita mampu hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta taslim senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita semua, Nabi kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki hari ke-7 bulan puasa. Berbicara mengenai puasa, apa sih keistimewaan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini? Apa sih keagungan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban bi syahri wa Ramadan bi syahrul ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan Allah hadiahkan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan dan keistimewaannya bulan suci Ramadan sehingga Allah hadiahkan ini bulan suci Ramadan itu untuk kita selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada ustaz yang mengatakan ataukah ulama mengatakan ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat, ada yang mengatakan 100 kali lipat, ada juga yang mengatakan sampai 1000 kali lipat. Apakah itu salah? Tidaklah salah, tapi kuranglah tepat, karena amal ibadah yang dilakukan umatnya Nabi Muhammad khusus di bulan Ramadan Allah sendiri yang mengasih pahalanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri yang mengasih pahala. Betapa besarnya pahala. Riwayat Nabi Musa itu sempat cemburu kepada kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad. Beliau pernah berdoa di hadapan Allah dengan doa, Allah, umatnya Nabi Muhammad. Bayangkan, Nabi Musa selaku Nabi, tidak ada yang Nabi Musa ini cemburu. Apa cemburunya? Beliau itu melihat umatnya Nabi Muhammad ini mendapatkan keistimewaan pahala yang luar biasa ketika mendapatkan bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Di dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam ini pernah beserta umatnya ini sujud di hadapan Allah fi arba'ati ayyam, hari
yang mana di hadapanmu 40 hari 40 malam, tidak kemanapun hanya untuk ibadah di hadapanmu. Lantas Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya. Apa perkataan malaikat Jibril? Wahai Musa, ada salam dari Allah untuk dirimu. Ketahuilah wahai Musa, apa yang dilakukan umatmu, sujud 40 hari 40 malam, tidak pergi kemanapun kecuali hanya untuk ibadah di hadapan Allah. Bahkan kalau makan pun harus makannya dari rumputan, minumnya pun dari hujannya Allah. Itu tidak akan sama pahalanya, tidak akan sebanding pahalanya dengan umat akhir zaman, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia melaksanakan 2 rakaat salat sunnah. Bayangkan. Maka daripada itu, seketika secara tidak sadar Nabi Musa sholat sunnahnya. Saya tegaskan lagi, baru sholat sunnahnya saja yang kita lakukan tadi ini, itu sudah mengalahkan daripada pahalanya umat-umat terdahulu yang mana 40 hari 40 malam sujud di hadapan Allah. Baru sholat sunnah, apalagi sholat wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tentulah Allah lebih besar pahalanya daripada itu. Belum lagi baca Qur'annya, belum lagi sedekahnya, belum lagi zakatnya, belum lagi puasa, dan amalan-amalan ibadah apapun yang dilakukan di bulan suci Ramadan pasti Allah lipat gandakan. Makanya kita Pak minta maaf, di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama memperbanyak ibadah di sisi Allah, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa mendapat di bulan suci Ramadan ini lagi, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Muhammad ini suci Ramadan ini untuk kita umatnya Nabi. Segala macam di tengah-tengah pasar dia bersama anaknya ini dari rumah bawa bekal roti. Tapi ketika di tengah-tengah pasar, anaknya ini mau makan roti, yang mana kaum muslim waktu itu lagi berpuasa. Terus apa yang terjadi? Bapaknya ini menegur ke anaknya, wahai nak, janganlah engkau makan di siang-siang hari di tengah orang-orang kaum muslimin. Lantas anaknya menjawab, kenapa Pak? Kita tidak boleh makan di antara mereka orang-orang muslimin, kan kita tidak wajib puasa. Iya nak, memang kita tidak wajib puasa, tapi minimal hargailah orang-orang muslim yang lagi berpuasa, hargailah mereka. Terus apa yang terjadi? Allah turunkan rahmat ini kepada orang Majusi ini. Berupa apa rahmatnya? Sebelum orang Majusi ini meninggal, Allah kasih hidayah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayangkan, gara-gara menghormati bulan suci Ramadan, memuliakan bulan suci Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalamnya, Allah kasih hidayah. Orang Majusi itu mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah di bulan suci Ramadan. Tentu lebih berhak. Karena kenapa? Allah hadiah bulan suci. Nyata 7 keturunan ke bawah dari orang Majusi ini tidak akan meninggal kecuali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bayangkan saking istimewanya bulan suci Ramadan, bahkan yang menghormati saja Allah masih kasih rahmat kepada mereka. Tapi ingat,
Kalau Allah itu memberikan kita hadiah berupa kelipatan dari para pahala yang kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Ingat, kalau sampai ada yang bermaksiat di bulan suci Ramadan, maka Allah juga akan lipat gandakan. Itu pasti. Saya ingatkan pasti, karena ada di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi itu hendak naik di atas mimbar, datang malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang ketika Nabi hendak naik di atas mimbar. Beliau itu menyampaikan dengan 3 ucapan, dengan 3 perkataan. 3-tiganya ini berbentuk doa. Dan doa ini yang mengambilkan langsung Nabi Muhammad SAW. Apa doa? Tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud celaka di sini? Yang dimaksud celaka di sini adalah yang mana orang mendapati bulan suci Ramadan bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru malah memperbanyak maksiat di sisi Allah. Bayangkan bulan suci, kesucian bulan Ramadan ini dikotori dengan kemaksiatan yang terjadi. Maka jangan heran di bulan suci ini, bayangkan umat non muslim saja, orang majusi saja mendapatkan hidayah, mendapatkan berkah. Tapi kita selaku umat Islam, aneh bin ajaib, lucu, justru tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah. Karena kenapa? Allah kasih hadiah, justru malah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru malah dipakai untuk maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mari kita lihat di bulan suci Ramadan ini. Habis subuh pasti banyak yang berkeliaran, di antara mereka laki-laki mereka mengumbar nafsu. Jangankan mereka Pak, yang halal saja kita dibatasi, mereka yang haram berani terang-terangan mereka keluar di sana. Sungguh naudzubillah min dzalik. Di bulan suci Ramadan tetap jalan. Banyak di antara kaum muslim ini malah yang lakukan itu adalah kaum muslimin sendiri. Ini menjadi peringatan untuk kita sendiri, utamanya bagi saya. Mari kita jaga keluarga kita dari segala mendapatkan surga. Karena Allah kasih hadiah Ramadan. Ramadan ini berlalu begitu saja, kita tidak mendapatkan apa-apa, justru malah mendapatkan murka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh naudzubillah min dzalik. Yang kedua, malaikat Jibril melanjutkan, rogima anfurajul mantukirtu indahum falam yusuf. Celakalah orang yang mendapati namamu disebut wahai Nabi, lantas dia tidak mengucapkan salat kepadamu. Kenapa kita dikatakan oleh malaikat Jibril itu celaka? Ini doanya malaikat Jibril, Nabi sendiri yang mengaminkan. Nabi sendiri yang mengaminkan. Kenapa kita bisa celaka? Karena begini Pak, siapa sih kita kalau bukan karena Nabi Muhammad? Dunia dan akhirat. Salah kita. Sejengkal pada waktu itu murka-murkanya Allah. Semua orang lari daripada keluarganya. Semua orang meminta tolong kepada nabi-nabinya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya nabi-nabi yang lain itu datang kepada Nabi lalu mengucapkan, wahai Nabi, tolonglah kami. Pada saat itu murka-murkanya Allah, tolonglah kami. Apa kata Nabi? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jangankan kalian, bahkan aku pun sendiri tidak bisa menjamin diriku. Siapa satu-satunya yang diberi hak untuk memberi syafaat waktu itu?
Di dalam hadis dikatakan la syafaati yaumul qiyamah ila syafaati Rasulillah. Tidak ada syafaat nanti di yaumul qiyamah kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menghadap di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, lalu mengatakan, ya Allah ummati, ya Allah ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, syafaatil ummati, syafaat untuk umatku ya Allah. Lantas Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tidak ada keinginanmu yang aku tolak, tidak ada doamu yang aku tidak kabulkan. Kalau kau ingin mensyafaati umat, maka syafaatilah umatmu. Lantas apa yang terjadi? Nabi Muhammad diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan kelak nanti di dalam riwayat, semua orang sudah dikumpulkan, semua nabi sudah ada di atas mimbarnya, hendak masuk ke pintu surga. Tapi di situ dicegat sama malaikat, tidak boleh ada yang masuk di dalamnya kecuali yang pertama adalah umatnya, yang pertama adalah Nabi Muhammad beserta umatnya. Ternyata Pak, mimbarnya Nabi Muhammad itu kosong. Kemana Nabi Muhammad? Beliau pergi kemana? Ternyata Nabi Muhammad sibuk masih mengurusi umatnya, yang mana Nabi Muhammad masuk ke dalam nerakanya Allah untuk memberi syafaat, yang mana umatnya yang di dunia banyak dosanya, banyak salahnya, tapi masih ada cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad dan memperbanyak sholawat semasa hidupnya. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka Allah cuma hijab oleh Allah. Artinya apa? Ditutup matanya. Siapa yang Nabi dengar? Yang Nabi dengar adalah yang cinta kepada Nabi Muhammad dan memperbanyak sholawat. Maka jangan heran Pak, kita memperbanyak juga sholawat di bulan suci Ramadan ini. Dan itulah luar biasa Nabi. Bayangkan, kita yang berhutang, kita yang berbuat dosa, Nabi Muhammad dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya yang menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat, yang kita dari Muhammad minta untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berbuat dosa, Nabi Muhammad yang menanggung dosa itu, yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dianggap remeh ini sholawat. Memang ucapan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan dianggap remeh atau apakah Allah membaca Quran? Ya enggak, ucapan Allah. Apakah Allah melaksanakan haji? Enggak, itu kan panggilan, masa Allah mengambil dirinya sendiri. Dan Allah perintahkan amal ibadah yang lain. Tapi satu hal, Allah tidak pernah perintahkan, Allah tidak pernah melaksanakan karena tidak ada kewajiban bagi Allah. Tapi ada satu perintah, sebelum Allah memerintahkan kepada kita selaku umatnya, terlebih dahulu Allah melakukan, terlebih dahulu Allah melaksanakan itu perintah. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana Ustadz dalilnya? Mana dalilnya Ustadz? Saya akan bukakan, bukan di hadis tapi di Quran. Lihat surat Al-Ahzab ayat 56. Di situ Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersolat kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah baru memintakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kepada Nabi. Karena salawat itu diperuntukkan untuk Nabi. Dan ingat, salawat ini memang salawat ini diperuntukkan untuk Nabi. Tapi ingat, manfaatnya bukan untuk Nabi. Kenapa saya bilang begini? Seandainya kalau dari awal penciptaan manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat tidak ada satupun orang yang bersalawat kepada Nabi, pertanyaannya adalah apakah Nabi turun derajatnya menjadi manusia biasa? Enggak. Dari awal perciptaannya Nabi sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ Nabi Muhammad sudah mendapat gelar Muhammadur Rasulullah, kekasihnya Allah. Maka julukan Nabi adalah Habibullah.
Justru ketika kita tidak bersolat kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang rugi, kita sendiri, karena kita tidak akan mendapatkan syafaat yang pertama, yang kedua kita tidak akan mendapatkan pahala yang begitu biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kau menyatakan cinta kepada Allah, maka tidak cukup kau mengatakan dengan ibadah. Dengan apa caranya? Dengan ikutilah Nabi Muhammad. Apa yang diikuti itu adalah akhlak, ibadah, dan apapun yang dilakukan kepada kita kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malaikat Jibril maju dengan berkata yang tiga. Faqala Jibril, berkata malaikat Jibril tiga. Atau salah dua kedua orang tuanya yang masih hidup, lantas dia tidak mendapatkan ridho daripada orang tua yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Berbicara mengenai orang tua, kita ini siapa kalau bukan karena orang tua kita? Apapun jawaban kita, bisa mungkin saja itu juga karena doa-doa daripada orang tua kita. Kalau bukan karena mereka, Pak, kita tidak punya apa-apa. Maka di dalam hadis, hati-hati mengenai tentang orang tua ini. Jadi dalam satu riwayat, Pak, ada seorang yang mana sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi ini pernah melakukan haji dan umroh. Dia menggendong mamanya dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah untuk haji. Kau bawa orang tua dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh, itu tidak sebanding dengan satu nafas yang dikeluarkan orang tuamu ketika hendak engkau dilahirkan. Bayangkan, satu nafasnya saja itu tidak bisa dibalas oleh sahabat yang mana menghajikan dan mengumpulkan orang tua, dan dia gendong selama satu bulan perjalanan, baru nafasnya. Dan seandainya dunia ini dijadikan emas, disedekahkan untuk membalas kebaikan orang tua, maka tidak akanlah mampu membalas kebaikan orang tua. Karena ketika proses melahirkan itu adalah taruhnya satu, hidup ataukah mati. Cuma dua itu, hidup ataukah mati. Maka kita tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua. Lalu apa yang kita lakukan? Orang tua kita insya Allah tidak meminta harta kita. Orang tua kita tidak meminta apapun dari kita. Yang dibutuhkan orang tua sini cuma satu, perhatian daripada anak-anaknya. Perhatian daripada anak-anak yang telah dia besarkan dengan kasih sayang, dengan hartanya, dengan kasih sayang dan cintanya. Maka dikatakan di dalam riwayat lain, ridho ilallah fi ridho walidain wa sahadu fi sahadil walidain. Ridho Allah itu Allah letakkan di orang tua, dan murkanya Allah dan Allah juga letakkan di orang tua. Di dalam satu riwayat ada seorang pemuda yang merawat orang tuanya yang lagi lumpuh kena stroke. Pemuda ini kalau bahkan pekerjaannya pun sampai dia tinggalkan untuk merawat orang tuanya. Ibunya mau makan, dia yang suapin. Ibunya mau tidur, dia yang siapkan tempat tidurnya, dia yang kipasin, bahkan dia yang pijitin. Tidak jarang juga ibunya itu buang kotoran di dalam kasur, dia juga yang bersihkan. Mau kemanapun dia antar. Lalu timbul pertanyaan, ini pemuda pantasnya masuk surga atau masuk neraka? Harusnya seorang pemuda ini harusnya masuk surga, tapi di dalam riwayat Allah masukkan ini pemuda ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita bertanya, kenapa? Karena di dalam riwayat ini pemuda ini yang ceritakan langsung Nabi, pemuda ini sewaktu merawat ibundanya dalam keadaan capek,
Kan pasti merawat orang tua itu kan capek. Siapa bilang merawat orang tua itu tidak capek? Karena orang tua ketika sudah sampai jomponya, dia akan kembali seperti anak-anak. Pastilah capek. Saya pernah rasakan juga bagaimana mengurus orang tua. Pastilah capek. Ketika dia capek, di dalam hatinya terlintas, bukan terucap, terlintas di dalam hatinya, kapan ini berakhir? Artinya kapan meninggal orang tua saya? Sebab perkataan yang di dalam hatinya itulah Allah murka. Malaikat tidak tahu, orang tuanya pun tidak tahu. Akan tetapi Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kita. Allah Maha melihat apa yang ada di dalam hati kita. Sebab itulah Allah murka, Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Cuma terlintas. Tapi apa yang terjadi di akhir zaman? Banyak anak-anak yang luar biasa perbuatannya kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya sampai mengatakan, menyesal nak kalau kau lahirkan kau di dunia, karena kelakuanmu seperti ini menyakiti hatiku. Apa sih yang paling menyakitkan bagi seorang perempuan dalam hidupnya? Apa sih yang paling menyakitkan ketika perempuan itu hidup di dunia? Satu, ketika hendak dia melahirkan seorang anak, itulah hal yang paling menyakitkan di dalam hidupnya. Tapi ingat, masih ada hal yang lebih menyakitkan daripada itu. Ketika apa itu? Ketika anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari dengan penuh kasih sayang, lalu anak ini lahir dengan susah payah, taruhannya hidup dan mati, dan anak ini tumbuh besar, dia korbankan hartanya, dia didik ini anak dengan kasih sayang, semua hartanya, hatinya dia dedikasikan untuk ini anak. Ketika ini anak besar, lantas anak ini berbuat yang tidak sepantasnya kepada orang tua, mungkin dengan ucapannya, mungkin dengan perbuatannya, mungkin dengan sesuatu yang membuat sakit hatinya. Demi Allah, itu jauh menyakitkan daripada proses melahirkan itu sendiri. Maka daripada itu, mari, kalau ada orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita masih ada, datangi mereka, cium tangannya, kita kasih perhatian lebih. Kalau kita hanya bisa mendoakan. Terakhir, ini kisah hidup yang saya alami sendiri. Ayah saya meninggal tahun 2016. Waktu itu umur saya masih 19-20 tahun. Saya harus menggantikan posisi hubungan keluarga. Saya ini muridnya langsung Habib Hussein. Saya itu harus pamit ke Jawa untuk mengurus orang tua. Bahkan waktu itu saya sudah menjabat 2 kepala TPA. Satu di Masjid Bambu Salam, satu di Masjid Suro di Jalan Wali Walaya sana. Tapi saya tinggalkan semua untuk mengurus orang tua. Perawatnya biasa saya tidak, saya jaga 2. Yang pertama jasadnya, yang kedua rohaninya. Bagaimana saya menjaga jasadnya? Saya pergi ke dokter, berobat alternatif yang segala macam. Bagaimana rohaninya? Rohaninya saya ajari bapak saya, Pak, ayo Pak, kemarin kan kita sholat, sekarang gara-gara sakit jangan sampai kita tinggalkan sholat. Saya bawakan udhu, saya udukan bapakku yang dari dalam keadaan lumpuh, saya mengudukan bapakku sendiri. Pak, begini, saya udukan, nanti setelah udhu mari kita sama-sama sholat dan kita berdoa kepada Allah. Saya jaga rohaninya, jangan sampai bapak saya meninggal. Terus selama beberapa hari, 4 bulan saya rawat di dalam rumah, akhirnya bapak masuk rumah sakit. Singkat cerita, waktu di rumah sakit pada itu 2016, bapak itu dalam keadaan sadar seperti ini biasa. Duduk, dia memegang tongkatnya infus di situ. Di situ ada ibunda. Seketika bapak itu langsung jatuh ke belakang. Dalam keadaan sadar berbicara langsung jatuh ke belakang. Di situ ibu saya mau menangis, saya bilang, Bu, tolong jangan menangis dulu, belum waktunya kita menangis. Tutup tirai, karena di situ ada berapa pasien. Saya ingat saya ada 4 pasien. Saya tutup tirai. Sudah, kita tidak usah panggil dokter, tidak usah panggil suster. Cukup kita berdua saja. Ibu sebelah kiri bisiki sama bapak, wahai bapak, wahai ayah, kalau memang ada salah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Lalu saya sebelah kanan mengucapkan, Pak, tolong ikuti saya.
La ilaha illallah. Saya bimbing orang tua saya. Kenapa? Memang disunahkan. Kalau orang sakaratul maut sebelah kiri itu istighfar, sebelah kanan itu untuk dibimbing syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas singkat cerita, di tengah-tengah saya membimbing, datanglah keluarga saya. Adik daripada bapak saya datang. Saya bilang, tolong saya digantikan pembimbing ayahanda saya untuk mengucapkan syahadat. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ambil Quran. Alhamdulillah waktu di rumah sakit saya tetap bawa Quran. Saya ambil Quran, lalu saya baca, buka surat Yasin. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ayahku adalah hakmu, ini ayahku adalah milikmu. Kalau memang ayahandaku ini ya Allah sudah waktunya engkau ambil, maka saya persilahkan untuk engkau silahkan mengambil. Tapi hamba mohon ya Allah, kalau memang sudah waktunya harus wafat hari ini ya Allah, hamba mohon ya Allah, ambillah dengan rahmatmu berkat keberkahan surat Yasin ini. Kalau memang masih engkau kasih umur kesempatan kedua kali ya Allah, hamba mohon ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam sehat walafiat, dalam keadaan taat kepadamu. Saya baca surat Yasin, saya awali dengan Al-Fatihah, saya surat Yasin. Selesai saya baca surat Yasin, saya masih ingat, saya menghadap ke orang tua, waktu itu 3 tarikan nafas. 3 tarikan nafas beliau wafat. Di situ yang pertama kali saya ucapkan, bukanlah innalillah. Yang saya pertama kali ucapkan adalah alhamdulillah. Sampai di detik akhir itu, saya mampu untuk mendampingi orang tua dan saya sempat membacakan suratnya. Dan demi Allah, ini kisah hidup saya. Kalau sampai saya bohong, tidak akan Allah terima amal ibadah saya dari mulai saya balik sampai hari kiamat. Yang pertama kali saya ucapkan adalah alhamdulillah. Yang kedua yang saya ucapkan adalah innalillah. Kenapa? Alhamdulillah, karena bersyukur bisa gak dampingi orang tuaku sampai hari akhirnya. Bisa gak bimbing beliau sampai akhir, bisa gak rawat dari mulai jasadnya ke rohani. Kadang kita seperti ini Pak. Kadang kenikmatan itu ketika Allah sudah ambil, baru kita terasa. Contoh kesehatan. Ketika kita sehat, kita jarang bersyukur. Ya Allah, terima kasih telah Engkau beri kenikmatan saya berupa kesehatan. Begitu juga dengan orang tua. Ketika orang tua itu ada, kita anggap biasa-biasa aja. Tapi ketika orang tua itu sudah Allah ambil, barulah kita terasa, ya Allah, ternyata begini rasanya ditinggal orang tua. Maka daripada itu, mari kita sama-sama, selama masih ada orang tua kita dekati orang tua kita minta ridhonya. Ingat, di dalam hadis yang lain Allah menyebutkan al-jannatu tahtal utami ummahat. Sesungguhnya surga itu ada di telapak kakinya orang tua. Allah tidak tempatkan surga itu di tempat sujud kita, di tempat sholat kita. Allah tidak tempatkan surga itu di sedekah kita. Allah tidak tempatkan surga itu di haji dan umrah kita. Tapi Allah tempatkan surga itu di telapak kaki orang tua kita. Artinya apa? Sebanyak apapun amal ibadah, kalau tidak sampai mendapatkan ridho orang tua, jangan harap bisa masuk surga. Karena surga yang paling mudah itu adalah lewat orang tua. Maka daripada itu, mari dalam pertemuan yang penuh barokah ini, mari sama-sama kita, selama masih ada kesempatan orang tua kita masih hidup, kita bahagiakan orang tua kita dengan memperhatikan mereka, entah itu dengan harta atau dengan sikap kita. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, marilah kita sama-sama mendoakan orang tua kita. Mari kita tutup majelis yang penuh dengan mubarakah ini dengan sama-sama kita berdoa, utamanya mendoakan orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, di pagi yang penuh indah ini ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah, berilah hidayah, inayah kepada kami dan taufik pertolonganmu ya Allah. Tolonglah kami di bulan puasa ini ya Allah, kuatkanlah ibadah kami ya Allah. Banyakkanlah ibadah kami di bulan puasa ini ya Allah, berkah pertolonganmu ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah, Engkau juga ampuni dosa dan kesalahan kami di bulan puasa ini ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dari segala maksiat. Jagalah keluarga kami dari segala yang berbau maksiat di muka bumi ini ya Allah. Kepada siapa kami mohon pertolongan kalau bukan kepada ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang menyenangkan hati orang tuanya di dunia, membanggakan nanti di akhirat dan menyelamatkan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, kepada siapa kami mohon pertolongan kalau bukan kepadamu ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah di bulan yang penuh mubarakah ini ya Allah. Begitu juga kami tidak lupa ya Allah
mendoakan daripada orang tua kami ya Allah. Kalau ada orang tua kami yang sakit ya Allah, hamba mohon ya Allah, sembuhkan dari penyakitnya ya Allah, sehatkanlah orang tua kami dalam keadaan taat kepada-Mu ya Allah. Dan kami memohon ya Allah, kalau ada orang tua kami ya Allah yang sudah sehat ya Allah, semoga Engkau anugerahkan orang tua kami panjang umur ya Allah, dan perbanyaklah ibadah orang tua kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berilah hidayah kepada kami ya Rabb, untuk sekiranya ya Allah, berilah kami untuk senantiasa memperhatikan orang tua kami, mencium tangannya, mendoakannya ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jikalau ada orang tua kami yang telah wafat pendahulu kami, telah Engkau panggil dan sekarang ada di alam kuburnya ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Jangan Engkau siksa di alam kuburnya ya Allah. Ampunilah kesalahan dan segala dosanya ya Allah. Mungkin mereka berbuat dosa karena ingin membesarkan kami. Mereka tidak tahu yang mana halal, yang mana haram, semata-mata untuk membahagiakan kami ya Allah. Jangan Engkau siksa ya Allah. Gantilah siksaan itu menjadi daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jikalau di antara kami ya Allah pernah berbuat salah kepada orang tua kami sebelum sempat meminta maaf, belum sempat membahagiakan di dunia ya Allah, kami mohon ya Allah, sampaikanlah permohonan maaf kami ya Allah kepada orang tua kami ya Rabb. Dan kami mohon ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dengan orang tua kami kelak di akhirat bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'indal hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, di doa kami yang terakhir ini ya Allah, hamba mohon kepada-Mu ya Rabb, jikalau detik-detik sakaratul maut kami, ruh yang ada di dalam diri kami hendak Engkau panggil menghadap kepada diri-Mu ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ini ya Allah, mudahkanlah lisannya hamba-Mu ini ya Allah, izinkanlah lisan hamba-Mu ini yang penuh salah, penuh dosa ya Allah, untuk sekiranya mampu mengucapkan nama-Mu, mampu menyebut nama-Mu yang begitu agung, begitu mulia, dengan ucapan la ilaha illallah. Tolonglah kami ya Allah, kami maha lemah kalau bukan pertolongan-Mu ya Allah. Izinkanlah lisan kami yang hina ini, yang penuh dosa ini, yang penuh salah ini, yang kotor ini ya Allah, untuk mengucapkan kalimat-Mu yang suci, untuk menyebut nama-Mu yang agung ya Allah, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan saya minta keikhlasan sekali lagi kita kirimkan suratul Fatihah untuk pembangunannya pondok pesantrennya guru kami, yaitu Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid, yang saat ini sedang membangun pondok pesantren putri. Alhamdulillah sudah berdiri 6 lantai. Maka daripada itu, untuk keikhlasannya mendoakan supaya pembangunannya cepat selesai. Insya Allah tahun depan kita sudah akan ada pondok tahfidzul Quran khusus untuk perempuan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bisyurul Al-Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.